wajib pajak dalam negeri di mana, ya, di mana itu bisa di Amerika dan bisa juga di Indonesia. Itu atas kesepakatan pejabat yang berwenang atau biasa disebut dengan hasil mutual agreement procedure. Nah, itu cara menghindarkan pajak berganda berdasarkan peniadaan dual resident. Dan di sini rumah tinggal tetap itu adalah di mana orang pribadi menetap bersama keluarganya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini namanya pajak berganda lapis pertama. Bu, Ya, silakan. ini kesannya kan wajib pajak itu bisa di dua negara diakui. Bukankah di Indonesia itu tidak mengakui dua kewarganegaraan seperti itu, Bu? Loh iya, justru nggak mengakui. Tapi kan bisa saja. Ya, nggak mengakui tapi tadi, bisa saja toh. Ya kasak kusum umpamanya pengen punya usaha apa atau pengen apa, ternyata syaratnya harus punya KTP. Terus kemudian dia dicarikan. Seberapa mudahnya orang mencari KTP gitu loh. Ya ini kan kita belajar berandai-andai gitu loh. Ya toh. Prosedurnya demikian gitu. Oke. Jadi kalau semua aturan itu dipatuhi, Pak, ya pastinya tidak ada yang menyimpang-menyimpang gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi sebelum berlanjut, saya ingin sampaikan bahwa perpajakan internasional itu, ya, perlakuannya ujungnya adalah tax treaty. Kenapa kok bilang tax treaty? Iya, karena kita kalau berurusan dengan wajib pajak luar negeri, pertama kita lihat dia orang dari mana atau badan dari mana. Terus kemudian kalau sudah ketahuan dia dari Amerika Serikat, ya, terus dilihat Amerika Serikat itu ada nggak tax treaty-nya dengan Indonesia? Ada. Ya. Kalau ada, maka untuk memajaki wajib pajak dari Amerika Serikat, baik orang pribadi maupun badan, itu harus berdasarkan tax treaty, bukan berdasarkan undang-undang domestik Indonesia. Jadi harus berdasarkan tax treaty. Dan tax treaty ini hanya berlaku untuk dua negara saja. Sehingga kalau negara di dunia ini lebih dari 180 dan sekarang ini tax treaty Indonesia ada sekitar 70-an, maka jadi masih banyak negara yang belum ada tax treaty-nya dengan Indonesia. Karena apa? Karena itu tadi tax treaty itu dibuat untuk kepentingan negara yang punya hubungan ekonomi, ya. Kalau umpamanya negara yang statusnya terdengar ya di tengah lautan sana yang tidak pernah berhubungan dengan Indonesia, ya saya kira tidak perlu ada tax treaty gitu loh. Demikian. Oke, kita lanjutkan. Silakan Anissa Nurdin dibaca. Ada Anissa? Anissa. Tidak ada? Anissa lagi kurang sehat, Bu. Kemarin fokus ke mbahnya. Jaga mbah. Oke. Kita lanjutkan, silahkan. Juan Bastian. Ya, hadir Bu. Silahkan. Pasal 4. 3. Orang pribadi yang dianggap sebagai penduduk salah satu negara pihak pada perjanjian
dan bukan sebagai penduduk negara pihak lainnya pada perjanjian berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 2 hanya akan dianggap sebagai penduduk negara yang disebutkan pertama untuk keperluan perjanjian ini, termasuk pasal 28 yaitu ketentuan-ketentuan umum perpajakan. 4. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, suatu perusahaan menjadi penduduk pada kedua negara pihak pada perjanjian, maka perusahaan tersebut akan dianggap sebagai penduduk negara di mana perusahaan tersebut dikelola atau didirikan. Oke, terima kasih. Jadi Sama-sama. sebagai lanjutannya, kalau tadi sesudah dipilih, sesudah ditetapkan sebagai umpamanya Tuan John dari Amerika Serikat, dia ditentukan sebagai wajib pajak dalam negeri Amerika. Maka dia hanya akan dianggap sebagai penduduk negara Amerika Serikat. Ya. Terus kemudian untuk ayat 4 ini menentukan kependudukan untuk perusahaan. Ya. Kalau untuk perusahaan itu lebih mudah, ya, karena dia akan ditetapkan sebagai wajib pajak dalam negeri, di mana perusahaan tersebut dikelola atau didirikan atau manajemennya ada di mana. Oke, pertanyaannya, kalau tadi orang Amerika sudah ditetapkan sebagai wajib pajak dalam negeri Amerika Serikat. Nah, tapi di Indonesia punya penghasilan sebagai direktur utama Bank American Express. Nah, apakah di Indonesia dia dipajaki atau tidak terhadap penghasilannya itu? Tetap dipajaki, Bu. Dipajaki dengan pasal PPh 21. 21. Benar. 21 atau 22 atau 23. Statusnya menjadi wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri? Kalau dia sudah ditentukan sebagai wajib pajak dalam negeri Amerika. Wajib pajak luar negeri, Bu. Wajib pajak luar negeri. Kalau wajib pajak luar negeri, pajaknya pasal berapa? Pasal 26, Bu. Pasal 26. Betul. Jadi jangan keliru. Tetap dipajaki, statusnya sebagai wajib pajak luar negeri dan akan dikenakan PPh pasal 26. Oke, ya. Terima kasih. Sekarang bentuk usaha tetap pasal 5. Ini penting, ya, penting. Karena perpajakan internasional itu sebagian besar ada di BUT, bentuk usaha tetap. Pasal 5 ayat 1, untuk kepentingan perjanjian ini, istilah bentuk usaha tetap berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha penduduk salah satu negara pihak pada perjanjian dijalankan. Ya, itu BUT. Suatu tempat usaha di mana seluruh atau sebagian usaha penduduk salah satu negara dijalankan. Kemudian istilah bentuk usaha tetap meliputi, ya. Silakan dilanjutkan, Putri, Vidi, Virdiana. Ya, saya Ada? Bu. Silakan. Ada pasal 5, 2 istilah bentuk usaha tetap meliputi namun tidak terbatas pada A. Suatu tempat kedudukan manajemen, B. Suatu cabang, C. Suatu kantor, D. Suatu pabrik, E. Suatu bengkel, F. Suatu pertanian atau perkebunan, G. Suatu gudang. Lanjut. H. Pasal 5 ayat 2, H. Suatu tambang, sumur minyak atau gas, tempat penggalian atau tempat pengambilan sumber daya alam lainnya. I. Suatu bangunan atau konstruksi atau perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengannya, atau suatu instalasi